3. Kalian tahu nggak sih, terkadang tuh hal besar tuh datang dari hal yang mungkin kecil banget. Contohnya tuh kayak bangsa Indonesia yang sekarang tuh udah merdeka. Nah, dulu tuh belum ada tuh yang namanya Indonesia. Bahkan mereka tuh masih terpecah belah antara suku satu dan suku lain. Nah, orang-orang dulu tuh cuma berkumpul dan bahkan nggak sadar kalau mereka tuh ada di satu bangsa yang sama. Nah, zaman dulu itu orang-orang untuk mendapatkan wawasan atau sekolah itu sangat susah banget. Jadi cuma bisa pejabat, migrat, dan orang-orang kaya aja yang bisa ke sekolah. Kalau kayak buruh petani, terus kayak buruh pekerja yang lain-lain itu kayak ya nggak bisa. Mereka cuma kerja rodi aja gitu. Dan lalu ada nih suatu saat datanglah organisasi yang bernama Budi Utomo. Jadi Budi Utomo tuh namanya tuh kayak halus banget gitu kan, kayak keren gitu. Nah, kalau didengar-dengar tuh kayak organisasi itu namanya kayak organisasi yang setiap minggu itu ngadain kerja bakti sosial. Tapi di sini tuh Budi Utomo bukan sekedar itu. Mereka mengangkat para pemuda bangsa untuk belajar bersama dan meningkatkan taraf pendidikannya agar menjadi lebih baik. Nah, lanjut ke segmen. Nah, jadi di sini aku bakal membahas latar belakangnya dulu nih, zaman penjajahan dan gagasan awal. Jadi gini ceritanya, di awal tahun 1900-an, Belanda lagi rajin-rajinnya menjajah lewat sistem tanah paksa dan juga politik etis. Politik etis ini sebenarnya program kayak kasih kompensasi dari Belanda ke rakyat pribumi setelah mereka sadar kalau udah terlalu banyak ngambil untung. Isinya ada 3 poin besar. Yang pertama itu edukasi, irigasi, dan yang terakhir itu migrasi, alias pendidikan, pembangunan saluran air, dan perpindahan penduduk. Tapi ya namanya juga penjajah, janji tinggal janji. Akses pendidikan buat rakyat biasanya masih minim banget. Nah, dari sini muncullah tokoh keren yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau dokter dari Yogyakarta dan salah satu dari sedikit pribumi yang terpelajar waktu itu. Dr. Wahidin punya pemikiran yang jauh ke depan. Beliau percaya kalau rakyat Indonesia bukan cuma bisa maju lewat pendidikan, bukan cuma lewat pemberontakan, tapi lewat pencerahan. Jadi dia keliling Jawa, ngajakin sekolah-sekolah, ngobrol sama murid, ngajak mereka buat bikin gerakan, bantu sesama pelajar yang gak punya biaya sekolah. Ibaratnya dia tuh kayak influencer zaman dulu. Cuma bedanya yang dia omongin itu bukan sedikit tapi bagian kesadaran nasional. Nah, sekarang kalian mungkin mikir, jadi Budi Utomo itu langsung melawan Belanda dong? Enggak bro, belum sampai situ. Tujuan awal Budi Utomo itu bukan buat berpolitik atau perang. Mereka fokus di sosial, pendidikan, dan budaya. Mereka pengen ningkatin kesejahteraan rakyat lewat pendidikan, biar orang pribumi punya kemampuan, punya suara, punya harga diri. Kayak kalian bayangin aja, selama dijajah orang pribumi, itu dianggap rendah banget. Bahkan kadang ngomong aja harus nunduk di depan orang Belanda. Dan Budi Utomo pengen ubah mindset itu. Mereka pengen rakyat sadar kalau kita juga bisa asal mau belajar dan bersatu. Tapi karena mayoritas anggotanya orang Jawa dan pelajar, gerakannya masih terbatas banget. Belum sampai ke seluruh Indonesia. Tapi justru disitulah kekuatan Budi Utomo. Mereka bukan gerakan massa, tapi gerakan ide. Dan ide itu tentang pendidikan dan kebangkitan nyebar kemana-mana, pelan-pelan tapi pasti. Pengaruh dan dampaknya ke gerakan nasional, efek dominonya gede banget. Setelah Budi Utomo berdiri, makin banyak organisasi lain yang muncul. Ada Serikat Islam 1912 yang mulai membuka kesadaran ekonomi rakyat. Terus ada Indit Party
1912 juga, yang berani ngomong soal kemerdekaan secara terbuka. Dan gak lama muncul juga Perhimpunan Indonesia di Belanda yang mulai ngomongin nasionalisme di tingkat internasional. Semua itu bisa terjadi karena pintunya udah dibuka duluan sama Budi Utomo. Kalau diibaratin, Budi Utomo tuh kayak lagu pembuka di konser besar. Mungkin bukan lagu paling heboh, tapi tanpa lagu pembuka itu, panggungnya nggak akan pernah nyala. Dan lewat organisasi inilah istilah kita sebagai bangsa mulai punya arti. Orang-orang mulai mikir, ternyata kita nggak sendirian. Nah, kadang kita suka mikir nih, sejarah itu jauh banget nih dari hidup kita. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi nih, semangat Budi Utomo ini tuh relevan banget sama hidup kita sekarang. Mereka berjuang pendidikan, pengetahuan. Mereka percaya bahwa bangsa ini tuh bisa berubah kalau misalkan kita ini punya kesadaran buat berubah. Dan juga yang kita butuhin hari ini, karena juga kayak di zaman sekarang ini kan serba instan. Semangat buat belajar dan berbuat sesuatu itu harus dijaga, karena ya kalau bukan kita menyadari diri, siapa lagi? Dulu Budi Utomo juga mulai dari segelintir anak muda yang mau peduli. Sekarang tinggal kita mau narisin semangat itu atau cuma jadi penonton sejarah aja. Tapi nggak semua perjuangan Budi Utomo ini mulus ya. Di dalam Budi Utomo sendiri ini sempat ada perdebatan nih di antara dua kubu. Jadi di mana ada yang satu ini pengen organisasi ini fokus ke pendidikan, tapi yang satu laginya pengen mulai masuk ke politik supaya perjuangannya ini makin luas. Perdebatan itu tuh bikin arah Budi Utomo-nya agak goyah. Apalagi makin kesini tuh beberapa tokoh-tokoh senior ini mulai mundur, terus juga muncul generasi baru dengan cara pandang yang berbeda. Tapi walaupun akhirnya organisasi ini meredup, semangatnya ini nggak mati. Benih yang mereka tanam ini tentang kesadaran nasional tumbuh di banyak tempat lain, dan dari situ lahir generasi berikutnya yang akhirnya benar-benar berjuang untuk kemerdekaan. Oke, jadi gitu guys sejarah dari informasi Budi Utomo. Kami harap untuk kalian yang nonton semoga mendapatkan informasi dan